Upaya penanggulangan stunting hampir saja sempat terlupakan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang telah menyita perhatian kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat dari seluruh elemen, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Namun saat ini, sebagian besar dari kita sudah divaksin lengkap. Sudah saatnya kita kembali fokus dan melanjutkan hal yang sempat terhenti, yaitu penanganan stunting. Stunting sebagai permasalahan lintas generasi pun juga menimbulkan kerugian perekonomian negara apabila tidak ditangani dengan baik. Yaitu di mana balita yang stunting, selain ia memiliki kerentanan terhadap penyakit, ia juga cenderung tidak akan memiliki tingkat kecerdasan yang normal sebagaimana teman-teman pada usianya, dan juga dia akan memiliki tingkat produktivitas yang menurun. Selain itu juga kita harus mengetahui adanya siklus stunting, yaitu di mana anak yang stunting yang kemudian ia tumbuh menjadi ibu yang stunted, dan apabila tidak intervensi dengan baik, maka akan berpotensi untuk melahirkan anak yang stunting pula. Siklus itu akan terus terjadi apabila pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya penanggulangan stunting dengan baik. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia masih 24,4% pada tahun 2021. Masih jauh dari target, yaitu sebesar 14% pada tahun 2024. Kemudian, kita pun juga dihadapi oleh adanya puncak bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030, di mana usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Seharusnya kita, Indonesia, yang mendapatkan kesempatan emas untuk memajukan negeri ini, namun justru mendapatkan bencana demografi akibat tidak tertanganinya stunting dengan baik. Selain itu pula, apabila stunting tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian perekonomian negara, yaitu mencapai 2 hingga 3% dari PDB setiap tahunnya. Penanggulangan stunting di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Akan tetapi, dalam perjalanannya masih terdapat banyak sekali hambatan, yaitu salah satunya di mana pemerintah masih sangat terlalu fokus terhadap intervensi sensitif dan tidak terhadap intervensi spesifik. Hal ini terbukti bahwasannya di dalam Perpres nomor 72 tahun 2021, yaitu mengenai percepatan penurunan stunting, di mana di dalam Perpres tersebut masih sangat sekali banyak intervensi sensitif yang tercantum, akan tetapi justru kurang pada intervensi spesifiknya. Sedangkan balita yang stunting saat ini masih banyak, yaitu tercatat 5,5 juta balita. Di mana balita yang sudah terlanjur stunting ini membutuhkan intervensi spesifik. Dalam intervensi spesifik dan sensitif yang dituliskan atau dicantum dalam strategi nasional, PKMK atau pangan olahan khusus untuk keperluan medis khusus ini tidak dicantumkan sama sekali. Padahal balita yang saya sebutkan tadi sangat membutuhkannya. Walaupun juga sebenarnya sudah ada peraturan Kementerian Kesehatan atau Permenkes nomor 29 tahun 2019 tentang pangan olahan khusus untuk keperluan medis khusus ini, peraturan tersebut masih belum diimplementasikan. Padahal sudah diundangkan sejak tahun 2019 dan dibuat juknisnya pada tahun 2020 dan kemudian dilakukan baseline study di 4 provinsi terpilih pada tahun 2021. Sudah berjalan 3 tahun, akan tetapi Permenkes ini masih belum berhasil untuk dilaksanakan. Tentu saja hal ini masih menjadi pertanyaan yang besar. Mengapa pelaksanaannya justru malah terkesan tertunda-tunda? Terlebih, PKMK yang diberikan sesuai dengan rekomendasi dokter di rumah sakit itu sendiri ternyata belum termasuk dalam obat yang di-cover oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan PKMK merupakan satu-satunya obat yang dapat diberikan terhadap balita yang sudah divonis stunting. Hal ini terjadi dikarenakan ternyata PKMK masih terkategorikan sebagai suplemen dan bukan obat. Untuk itu,
PKMK memerlukan dukungan kita semua agar masuk ke dalam Fornas, sehingga dapat dikategorikan sebagai obat dan di-cover oleh BPJS. Hal ini dapat dijadikan sebuah jalan keluar bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk menebus PKMK ini yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan, di mana harganya relatif mahal. Anak stunting hanya memiliki kesempatan selama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 hari dalam kandungan dan sisanya selama ia dibesarkan, atau kurang dari 2 tahun. Sebuah waktu yang sangat sempit untuk kita semua dapat mengupayakan ia untuk dapat mengejar tumbuh kembangnya kembali. Untuk itu, dari 5,5 juta balita yang stunting, sebagian besar diantaranya masih bisa diintervensi dan memerlukan bantuan kita semua. Tindakan nyata sangat diperlukan, seperti implementasi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bisa dibayangkan berapa jumlah sumber daya manusia yang stunted nanti pada tahun 2030. Saya sangat mengkhawatirkan hal tersebut.